Bisa didengar suara saya, Mas, Mbak, semua ya? Bisa, Pak. Ya, ya. Ya, terima kasih. eh Minggu ini kita masuk ke pertemuan ketiga dan nanti saya akan memberikan penugasan. Yang pertama tujuannya adalah untuk lebih menginternalisasi nilai-nilai ekologi pada apa istilahnya, Bapak, Ibu, Mas, Mbak semua ya. Jadi yang kedua adalah nanti tujuannya untuk mengisi salah satu komponen penilaian di dalam mata kuliah ini. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa komponen penilaian sekarang itu ada 6 kalau tidak salah. Ada nilai tugas, nilai aktivitas proyek, nilai kuis, kemudian nilai aktif partisipatif, lalu ada nilai UTS dan UAS. Nah, tentunya masing-masing harus diisi dan kita kan dengan dosen yang 3 orang, mungkin saya akan memberikan penugasan. Mungkin nanti dosen yang lain akan memberikan nilai untuk proyek. Ada lagi dosen yang mungkin memberikan kuis dan partisipasi akan kami lihat dari keaktifan Bapak Ibu di dalam perkuliahan ini. Nah, kemudian yang berikutnya, nanti silahkan tugas ini akan saya berikan dalam bentuk membuat makalah. Jadi makalahnya tentunya yang masuk ke dalam topik ekologi dan pencemaran lingkungan, serta lebih menitik beratkan bagaimana yang pertama pemanfaatan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati di dalam pembangunan, kemudian bagaimana proses pembangunan itu sendiri dalam bentuk green teknologi dan green ekonomi, kemudian yang terakhir adalah bagaimana dampak dari pembangunan terhadap lingkungan. Dampak kan sebenarnya ada 2 ya, dampak positif dan dampak negatif. Tapi selama ini kita selalu yang kita tonjolkan adalah dampak negatif. Dampak positif dari pembangunan sebenarnya cukup banyak. Nah, tapi dampak pembangunan ini yang bersifat positif ini mungkin akan dikelola dan akan dilakukan oleh teman-teman yang berada di multidisiplin yang lain. Nah, ilmu lingkungan ini adalah sebagai salah satu benteng terakhir di dalam kita meminimalisir dampak pembangunan tadi, dampak negatifnya terutama ya. Saya sering mengibaratkan kalau ada sebuah pesta, yang makan-makan itu kan bukan orang lingkungan. Yang makan-makan yang berpesta itu mungkin dari teman-teman teknik, ekonomi. Tapi begitu nanti ada kotoran piring, piring kotor, gelas kotor, yang bagian cuci piring, cuci gelas itu adalah kita, teman-teman lingkungan. Jadi peran kita itu pada bagaimana untuk memperbaiki lingkungan yang dihasilkan dari sebuah pesta. Pestanya apa? Yang paling gampang ya adanya legal logging, pengguna hutan yang diizinkan itu adalah salah satu contoh pesta. Mereka yang menebang kayu, kemudian yang menjual, menikmati hasilnya secara ekonomi. Tapi begitu ada dampak negatif dari situ ya, ada erosi, ada banjir bandang, kemudian kesuburan lahannya menjadi berkurang, maka yang perbaiki adalah kita, orang-orang dari lingkungan. Jadi saya ibaratkan tadi, makanya kita itu bagian yang bersih-bersih memperbaiki diri. Nah, ironisnya di negara kita bahwa alokasi anggaran untuk bersih-bersih tadi itu justru persentasenya tidak besar. Persentasenya tidak sebesar bidang yang lain. Misalnya kalau dulu itu kan yang namanya pertahanan keamanan negara itu mempunyai alokasi anggaran yang terbesar. Kesehatan. Kemudian eranya bergeser ke arah pendidikan. Nah, sekarang bergeser lagi ya. Banyak anggaran tersedot untuk kegiatan yang bersifat eh, kalau saya sebut pengentasan kemiskinan kok juga nggak pas ya. Jadi kayak MBG ini menyedot anggaran cukup besar ini. Ya, karena data menyatakan bahwa
penduduk miskin Indonesia itu 10% kan. Di satu sisi ada data seperti itu. Tapi di sisi lain, penerima manfaat MBG itu bisa hampir dikatakan hampir 100% yang bakal dapat. Berarti kan ada 10%, ada 90% yang sebenarnya tidak berhak untuk menerima sebagai penerima manfaat tadi. Nah, itu nanti yang mungkin bisa menjadi, silakan, ini kan mimbar akademik, Bapak Ibu perlu dipahami ya. Ini mimbar akademik artinya kita bebas menyampaikan apapun pandangan, opini dari Bapak Ibu semua. Maka di dalam tugas ini saya ingin nanti Bapak Ibu bisa berpikir kritis terkait dengan bagaimana pengelolaan lingkungan, kebijakan yang diambil pemerintah ya. Saya tidak menutup kemungkinan bahwa untuk tugas ini juga memakai disiplin ilmu yang lain. Jadi boleh Bapak Ibu melakukan tinjauan ekologi dari aspek hukum kebijakan lingkungan. Boleh Bapak Ibu melakukan tinjauan ekologi dari aspek sosial ekonomi. Boleh melakukan tinjauan ekologi dari aspek misalnya pengelolaan lingkungan, limbah, sampah itu kan jelas ya. Tapi kalau itu boleh dipakai. Sehingga keilmuan kita yang bersifat interdisipliner ini bisa betul-betul nampak nanti dari tugas yang Bapak Ibu buat. Jadi untuk temanya nanti akan saya sampaikan di akhir perkuliahan ini. Kemudian tugasnya nanti saya minta untuk Bapak Ibu membuat makalah kemudian dipresentasikan 2 minggu dari sekarang ya. Berarti ini tanggal berapa ini? Tanggal 28, terus minggu depan tanggal berapa ya Mbak? 6 atau 5? Dan terus nanti minggu berikutnya lagi. Minggu depan masih saya isi untuk materinya, kemudian minggu berikutnya yang terakhir adalah untuk presentasi dari masing-masing eh, mahasiswa. Tidak saya buat kelompok, karena kalau dibuat kelompok nanti kelompoknya 2 yang kerja ya 1 orang, kelompok isinya 5 ya kerja ya cuma 1 orang. Oke, baik. Untuk itu saya izin membagikan PowerPoint-nya. Sudah kelihatan belum ya? Sorry. Kelihatan, Pak. Sudah kelihatan. Oh, sebentar. Lupa saya belum tak. Baik, saya akan masuk ke topik. Kalau di minggu lalu, di awal pertemuan kita secara overview, secara global, kita sudah berdiskusi tentang apa itu ekologi. Kemudian bagaimana posisi ekologi itu di dalam kehidupan manusia. Walaupun sebenarnya kajian ekologi itu dalam konteks yang lebih luas adalah dia harusnya lebih banyak membahas tentang makhluk hidup secara umum. Tapi manusia sebagai satu-satunya spesies yang hadir terakhir di muka bumi ini telah membuat perubahan yang cukup besar terhadap bioma, biosfer yang ada di bumi kita. Ya dengan apa ya? Karena manusia ini punya akal budi yang mampu mempermudah hidupnya sebenarnya. Jadi yang menyebabkan kerusakan itu sebenarnya kan manusia ini berusaha mempermudah hidupnya di bumi kita. Tapi dampak yang dihasilkan dari aktivitas mempermudah hidupnya itu yang sungguh luar biasa sekali. Mungkin di era dahulu orang dengan kehidupan yang sangat sederhana polanya, dia hanya berburu atau memanen hasil hutan. Pada saat kebutuhan itu terpenuhi, mereka akan berhenti untuk mengeksploitasi alam. Tapi kan itu kan repot ya. Masa harus mau makan dia ke hutan untuk berburu apa hewan atau memanen buah-buahan yang mungkin sudah masak di hutan. Akhirnya mereka berusaha mempermudah, dibuatlah namanya budidaya, domestikasi. Akhirnya ngambil kambing, ayam dari hutan, sapi, kerbau, kemudian didomestikasi menjadi hewan peliharaan, membuat kolam untuk ikan, mengambil tanaman-tanaman yang menghasilkan atau mampu sebagai pemenuhan sumber nutrisi dibudidayakan di dekatnya. Itu kan masih sebenarnya kan masih tidak memberikan dampak yang begitu signifikan. Tapi begitu kemudahan itu diperluas lagi, butuh alat transportasi, butuh pakaian, butuh rumah.
Karena alat transportasi maka butuh jalan, butuh bandara, butuh pelabuhan. Sakit, kalau dulu kan hanya mencari obat dari hutan juga, akhirnya ada riset tentang medis, mencari berbagai sumber obat-obat, kemudian disintesis menjadi obat kimia. Sangat kompleks sekali sekarang. Tapi dikatakan semua kehidupan kita sekarang sudah sangat mudah. Ya, contohnya seperti kita sekarang. Kalau dulu mungkin untuk bisa bertatap muka harus ketemu langsung, sekarang dengan media online sudah bisa dilakukan. Nah, akhirnya tadilah, maka terjadilah eksploitasi, pengambilan sumber daya yang berlebihan. Kenapa ada berlebihan ya? Karena jumlah manusianya cukup banyak. Jadi faktor yang lain adalah dengan berbagai kemudahan tadi, maka menjamin apa namanya, kebutuhan nutrisinya terjamin, kesehatannya terjamin, sehingga usia harapan hidup juga terjamin, maka populasinya menjadi berlipat ganda. Saya contohkan misalnya, seekor hewan pada saat dia melahirkan mungkin akan mempunyai katakanlah 10 anak atau 5 anak secara bersamaan ya misalnya begitu. Tapi dari 5 anak tadi hanya individu yang benar-benar sehat, individu yang benar-benar kuat, yang dia akan bisa tumbuh sampai dewasa. Artinya sebenarnya ada seleksi alam di sini untuk mengendalikan populasi agar tidak meledak. Entah karena sakit, mungkin akhirnya sehat, tapi ada suatu kondisi di mana dia turun staminanya, kemudian terjadi mungkin paparan hama penyakit, tertular, hanya meninggal. Bapak Ibu tahu penyu ya? Penyu itu kan saat bertelur itu mungkin bisa 80 sampai 100 butir. Itu menetas tidak semuanya. Itu sudah seleksi alam. Mungkin menetas misalnya 90% atau 80%. Kemudian dia setelah menetas keluar dari pasir menuju ke laut. Di dalam perjalanan dari pasir tempat dia dilahirkan atau ditetaskan ke laut, itu dia sudah banyak ada mengalami yang namanya seleksi alam. Entah dimakan burung, entah dimakan kepiting, atau biawak. Akhirnya mungkin yang sampai ke laut hanya tinggal 40%. Di laut pun mereka masih mengalami ancaman. Jadi sama-sama sehat ya. Tapi ternyata takdir juga beda. Sehingga nanti yang sampai dewasa itu hanya 1 sampai mungkin berapa, 2, 3 ekor. Itu merupakan seleksi alam untuk mengendalikan populasi. Nah, saat manusia ini menemukan teknologi, menemukan sebuah metode untuk memelihara kesehatan, orang yang harusnya lahir itu sudah, maaf ya, misalnya seorang yang sakit-sakitan, itu harusnya kalau zaman dulu, zaman masih apa ya dengan pola hidup yang sederhana, dia tidak akan mencapai fase dewasa. Sekarang kan enggak. Orang dengan berbagai penyakit masih bisa dia hidup sampai dewasa. Masih bisa punya harapan hidup yang panjang. Karena apa? Karena nutrisinya terpenuhi, obat-obatan ditemukan. Maka yang terjadi adalah ini tadi, ledakan populasi pada manusia ya. Manusia yang lahir atau muncul paling belakang, dia mampu mendominasi bumi kita. Nah, manusia tadi akan menempati sebuah ekosistem. Ekosistem yang ditempati adalah ekosistem terestrial. Sejauh ini, ekosistem yang bisa ditempati manusia adalah ekosistem daratan. Belum ada manusia yang bisa full tinggal di dalam ekosistem akuatik atau air. Mungkin Mas Mbak tanyalah, kalau itu Pak, orang yang ada di kampung laut. Nah, kampung laut itu kan cuma dia tinggalnya di laut, tapi kan tetap dia tidak hidup di dalam air. Kebutuhannya juga dipenuhi, disuplai dari berbagai produk atau sumber daya hayati yang ada di daratan juga. Sewaktu-waktu dia juga harus masih ke darat. Sehingga ekologi daratan ini menjadi suatu kajian yang penting bagi kita ya. Kenapa? Karena manusia tinggal di daratan.
Manusia membuat rumah di darat. Manusia beraktivitas di darat. Manusia mengambil sebagian besar sumber daya juga dari daratan. Maka kajian ekologi terestrial ini menjadi sebuah apa intinya. Nah, di sini saya akan membagi menjadi 5 pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian dan ciri-ciri dari ekosistem terestrial. Yang kedua adalah biota. Biota apa yang hidup di darat. Yang ketiga adalah struktur umum. Keempat adalah karena kita menempati ekosistem daratan, maka salah satu karakteristiknya adalah tanah yang harus ada. Nah, tanah ini juga menjadi salah satu subsistem yang ada di daratan. Kemudian bagaimana ekosistem ini tersebar di seluruh kawasan yang ada di bumi kita. Di tempat yang sangat terpencil, tetap akan masih kita jumpai yang namanya komunitas darat atau bioma. Nah, kita ke Antartika ya, kutub selatan yang selamanya itu mempunyai suhu yang sangat dingin, mungkin sampai minus ya, karena di sana kan es abadi. Tetap masih bisa kita jumpai yang namanya penguin, kemudian walrus atau beruang laut, singa laut, anjing laut, gajah laut, masih kita jumpai di Antartika yang suhunya cukup dingin. Kita menuju ke tempat yang sangat panas misalnya, di gurun Sahara misalnya. Ada ekosistem atau biota yang ada di situ. Sejenis kumbang kecil itu ada di sana. Kemudian serangga-serangga dan juga kalajengking, bahkan ular pun jenis ular viper juga banyak ditemukan di gurun Sahara. Jadi semua tempat yang terpencil itu tetap punya kehidupan di sana. Catatan berikutnya adalah semua tempat yang terpencil akan terjamah oleh kehidupan manusia. Dan di situ juga ada jejak yang ditinggalkan oleh manusia. Contohnya misalnya di Kutub Selatan tadi saya kembali ke sana ya. Pernah ditemukan hewan ikan hiu yang mati. Setelah diteliti penyebab kematian ternyata pada lambung si ikan hiu tadi ditemukan adanya plastik. Jadi ternyata plastik pun sudah bisa sampai ke Kutub Selatan. Di Palung Mariana yang kedalamannya hampir 11.000 meter ya, hampir 11 kilo. Itu ada juga ditemukan serpihan plastik. Plastik ini kan sebenarnya kan aktivitas dari manusia ya. Ternyata bisa sampai kemana-mana. Mungkin Bapak Ibu buang plastik nggak sadar ya. Buang plastik di depan rumah kita, kemudian ada hujan masuk ke selokan. Selokan terbawa masuk ke sungai. Sungai ketemu sungai yang lebih besar, akhirnya terbawalah ke muara atau di laut. Nah, sehingga kasus-kasus pencemaran mikroplastik ini menjadi apa namanya? Kalau saya sebut sebagai fenomena baru sekarang yang banyak mengancam lingkungan kita. Jadi plastik ini ada dua, mikroplastik itu ada dua, ada yang namanya mikroplastik primer, yaitu memang mikroplastik ini sudah berada dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi bentuknya itu ada filamen, fiber, kemudian film. Nah, itu mikroplastik itu dipakai di berbagai produk yang Bapak Ibu gunakan sehari-hari. Bapak Ibu kan kalau mandi pakai sabun, cuci rambut pakai sampo, kemudian untuk make up pakai bedak, cuci baju pakai deterjen. Nah, itu semua di situ tuh ada mikroplastik yang primer. Jadi begitu Bapak Ibu mandi disiram pakai air atau nyuci baju dibilas, itu sudah namanya mikroplastik sudah masuk ke lingkungan. Nah, dia akhirnya
terbawa oleh air, ada yang terendapkan di dalam sedimen. Maka kandungan mikroplastik di sedimen selalu lebih tinggi daripada di air, karena dia merupakan endapan. Bapak Ibu minum teh, kalau sudah dipakai cangkirnya selama berbulan-bulan, maka cangkir akan berwarna coklat. Nah, itu adalah diamin dari teh yang mengendap di cangkir tadi. Sama mikroplastik juga sama, nanti sedimen akan mengendap. Yang di air akan masuk ke fitoplankton melalui respirasi. Bahasa masuk ke tubuh makrobintos ya, kerang, siput, ikan. Saat respirasi, mikroplastik yang ada di air masuk, kemudian melewati lembaran insang. Nah, saat terjadi difusi oksigen dan CO2 di insang tadi, maka masuklah mikroplastik tadi ke dalam tubuh berbagai biota. Biotanya dimakan oleh hewan. Akhirnya pindahlah ke hewan terakumulasi. Manusia makan mikroplastik dalam jumlah besar, ya. Makan ikan misalnya. Ikannya terkontaminasi mikroplastik, maka pindahlah ke tubuh manusia. Sehingga di ujung rantai makanan, pencemarannya kan selalu pada konsentrasi yang paling tinggi, karena dia yang bukan mengakumulasi ya, ada biomagnifikasi sehingga terjadi penggandaan pada kandungan di dalam top konsumer tadi. Pertanyaannya kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena begitu cemaran ya, mikroplastik atau logam berat masuk ke tubuh biota, dia susah untuk dikeluarkan dari tubuh hewan tadi. Jadi zat beracun yang masuk ke tubuh hewan, maka akan disimpan di dalam hati, di dalam hepar. Kalau hewannya rendah ya, udang, kerang, ikan itu maka disimpannya dalam namanya hepatopankreas. Kalau hewan yang berukuran lebih besar maka disimpan di hepar. Jadi kalau Bapak Ibu seneng makan hati, makan hepar ya, hati ayam atau apa. Nah, itu di situ isinya kan tadi apa namanya, tempat untuk menyimpan berbagai limbah cemaran. Jadi plastik sampai ke sana ya. Yang kedua, mikroplastik sekunder. Itu ada berbagai macam jenis plastik ya. Ada namanya PET, ada PVC ya, polivinil, apa tuh PVC itu? Contohnya pralon, ada LDPE, ada HDPE, high density polyethylene. Kalau LDPE low density polyethylene. Ada PEP. Nah, yang banyak digunakan manusia adalah yang LDPE ini, high density polyethylene ini. Contohnya plastik kresek itu paling banyak digunakan. Nah, PET itu botol-botol plastik ya, minuman kemasan. Nah, kalau itu terbawa air, kemudian terkena sinar matahari, jadi ada ultraviolet dan matahari dan terkena salinitas tinggi, itu maka akan dengan mudah cepat terdekomposisi atau hancur menjadi mikroplastik. Itu mikroplastik yang sekunder. Jadi yang merupakan produk turunan dari plastik yang ada di pasaran. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nggak merenung ya, berapa jumlah plastik yang sudah dihasilkan atau digunakan. Langsung menjadi sebuah cemaran yang mungkin akan terbawa tadi ke ujung tempat yang paling terpencil di bumi kita dan berpotensi menjadi cemaran yang makin lama makin mengkhawatirkan. Sekarang penelitian tentang mikroplastik itu ya. Saya punya penelitian, jadi saya meneliti kandungan mikroplastik yang ada di berbagai biota di pantai Semarang, Malai Srimulang sampai ke barat, sampai ke Mangunharjo. Kemudian tahun lalu saya meneliti peningkatan mikroplastik akibat aktivitas wisata di Pulau Karimun Jawa. Ternyata hampir semua biota yang ada di sana sudah tercemar oleh mikroplastik. Nah, tahun ini saya mengusulkan untuk cemaran mikroplastik yang ada di pantai selatan Jawa. Pantai selatan Jawa mulai pantai selatan Jawa Tengah maksud saya, dari Cilacap timur sampai di
eh, apa Yogyakarta masuk juga, nanti Wonogiri juga masuk. Nah, apakah nanti ada perbedaan ya? Karena aktivitas atau konsentrasi pemukiman, aktivitas manusia itu secara umum lebih banyak yang ada di pesisir utara Jawa. Karena dengan tipe pantai yang landai, kemudian akses dengan transportasi lebih lebih aman, itu lebih banyak di pesisir utara Jawa. Coba Anda perhatikan dari barat ya, Jakarta, kemudian nelayan di Subang itu, di Patrol Eretan, Cirebon, kemudian Brebes, Tegal, Semarang, Kendal, kemudian ke timur ke Demak, Jepara, sampai Rembang, itu banyak sekali pusat-pusat pemukiman dan aktivitas di situ. Kalau di selatan relatif sedikit ya, karena dengan tipe sebuah kawasan yang berhadapan dengan Samudra Hindia yang mempunyai laut ombak cukup besar, ini tidak aman bagi pendaratan sebuah kapal. Kalau di laut utara Jawa kan ombaknya tenang, kemudian aksesnya juga sudah terkoneksi dengan jalur Pantura sejak lama, sehingga cemarannya lebih tinggi ada di pantai utara Jawa. Nah, selatan ini kan banyak sekarang mulai dimanfaatkan pantainya untuk aktivitas wisata. Kita nanti akan lihat bagaimana apakah perbandingan antara pantai utara dan selatan Jawa ini memang benar-benar berbeda karena jumlah manusia tadi. Jumlah manusia yang banyak maka pencemaran semakin tinggi, itu sudah rumus ya. Baik, saya buka untuk yang pertama ya. Jadi pengertian ekologi darat laut ini adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem darat. Ekosistem darat itu apa sih? Ya, yang ada di darat. Jadi kehidupan yang ada di darat itu ekosistem darat. Kita sudah berbicara ekosistem ya, dia harus ada produsen, harus ada konsumen, harus ada pengurai, harus ada aliran energi ya, melalui rantai makanan, harus ada produktivitas, harus ada keseimbangan. Itu sebuah tipe ekosistem. Kalau sebuah akuarium itu bukan ekosistem. Ada enggak sekarang dia produktivitas primernya? Ya, yang mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Ada enggak dia aliran energinya ya? Rantai makanannya? Apakah kan yang itu saling memakan? Ada enggak keseimbangannya? Ya, dia harus dikasih makan kalau mau tetap berjalan ekosistemnya. Maka dia bukan ekosistem yang bagus. Tetap bukan ekosistem. Harus ada intervensi dari luar untuk bisa memberikan suplai energi. Tapi kalau sebuah danau, ya itu sudah ekosistem. Karena mesti ada tanaman atau fitoplankton yang mampu mensintesa atau berperan sebagai autotrof. Ada konsumen tingkat 1, 2, 3, kalau nanti biotanya mati ada yang mengurai. Jadi dalam ekosistem daratan ini lingkungan fisiknya berupa daratan. Nanti kalau kita berbicara lebih jauh lagi, bahwa ekosistem ini menjadi suatu tempat untuk aktivitas manusia. Yang namanya perkotaan, industri, perkantoran, desa, perkebunan, sawah, ini adalah contoh ekosistem buatan yang melibatkan manusia sebagai aktor utamanya. Kalau ekosistem yang alami kan di daratan ada, misalnya nanti di belakang ada itu, misalnya hutan hujan tropis, ada savana, ada stepa, ada apa istilahnya hutan temperate. Nah, hutan-hutan di subtropis itu hutan temperate. Kemudian ada lagi ekosistem gurun, ekosistem permafrost namanya, taiga, tundra, itu sebagai ekosistem yang bersifat alami. Nah, ekosistem alami ini diubahlah oleh manusia menjadi tempat aktivitas mereka. Dan
adaptasi serta kemampuan manusia untuk mengubah tadi itu ditentukan adalah dengan sumber daya hayati yang ada di tempat tersebut. Contoh misalnya ya, kawasan yang ada di, saya sebut saja misalnya contohnya di Jepang ya. Jepang itu tidak sesubur ekosistem yang ada di negara-negara Katulistiwa. Ya karena apa? Mereka kan negara 4 musim, kemudian juga secara nutrisi haranya tidak sekaya kita. Tapi mereka akan mengembangkan sebuah metode untuk bisa survive dan juga bahkan berhasil di dalam apa istilahnya, membuat sebuah ekosistem buatan di sana. Kenapa kok orang Indonesia tidak bisa membuat sebuah mobil? Apa kok orang Jepang ya? Karena mereka sumber daya alamnya mungkin, sumber daya hayatinya mungkin terbatas. Sehingga kita harus membuat sesuatu yang bisa dijual dan dipakai oleh orang lain. Teman-teman kita yang ada di Indonesia saja kan berbeda ya. Orang yang tinggal di daerah yang subur itu relatif tidak bisa memiliki apa istilahnya, ketangguhan, keuletan. Tapi saudara-saudara kita yang tinggal di daerah yang miskin, gersang, kemudian tanahnya tidak subur, dia akan memiliki keuletan dan ketangguhan yang berbeda dengan orang yang istilahnya selalu tercukupi oleh kondisi alam di sekitar. Nah, secara umum untuk ekosistem daratan ini didominasi oleh 2 kelompok besar, yaitu yang disebut dengan flora atau vegetasi dan fauna atau yang disebut dengan satwa. Secara umum ini. Tapi ada komponen lain yang tidak atau yang bersifat renik, berukuran kecil yang ada di sini. Nah, di dalam ekosistem ini tentu menciptakan sebuah karakteristik. Karakteristik ini muncul karena ada yang namanya jasa ekosistem atau ekosistem services. Sebuah hutan tidak hanya dia menghasilkan buah atau produk yang bisa dimakan, dikonsumsi oleh hewan yang ada di situ. Tapi ada sebuah jasa ekosistem yang kalau ekosistem atau vegetasi itu hilang, maka jasa tadi juga akan ikut hilang. Contoh misalnya, di sebuah ekosistem yang cukup bagus atau stabil, itu mesti akan ada yang namanya polinator. Jadi polinator ini adalah serangga-serangga atau hewan-hewan yang membantu penyerbukan. Ada beberapa kelompok tumbuhan itu yang kalau dia mau berbuah itu harus dia melakukan perkawinan. Perkawinan ini dibantu oleh beberapa agensia ya. Ada yang dibantu angin, ada anemogami, contohnya rumpat, kelompoknya gramine atau rumput ya, tebu, padi, itu nanti serbuk sarinya akan terbawa oleh angin. Dia menempel di tanaman lain. Ya. Terjadilah perkawinan. Ada yang disebut dengan serangga penyerbuk ya, ada kupu, lebah. Ada yang dibantu oleh misalnya kelompok lebih tinggi kelelawar, namanya malakogami kalau kelelawar. Tadi anemogami, malakogami. Atau bahkan, nah ini ada karena dia ekosistemnya stabil. Jadi itu jasa yang dihasilkan oleh ekosistemnya sebagai polinator. Ekosistem juga bisa menyimpan karbon di dalam biomasa di tubuhnya. Dari pohon ini melalui proses fotosintesis, maka dia akan mengambil karbon dioksida yang ada di udara. Nah, padahal karbon dioksida ini atau C karbonnya itu sebagai salah satu penyumbang gas rumah kaca. Maka kalau hutannya banyak, dia akan menyerap karbon dengan cukup banyak juga. Kemudian diolahlah di dalam daun yang berwarna hijau itu, karbon dioksida bereaksi dengan H2O atau air. Kemudian dia harus dibantu oleh sinar matahari. Akhirnya CO2 dan H2O tadi berubah menjadi senyawa yang lebih kompleks, C6H12O6.
Nah ini yang baru bisa C6H12O6 ini yang baru bisa dimanfaatkan oleh hewan lain. Nggak akan ada itu makhluk hewan atau fauna atau manusia menyerap CO2 terus minum air jadi kenyang itu nggak bisa tumbuh sehari situ. Mereka harus makan sesuatu yang merupakan senyawa kompleks. Nah, hasil C6H12O6 itu macam-macam. Ada yang jadi buah, ada yang jadi tambahnya daun, ada yang batangnya tambah besar, ada yang disimpan di akar yang jadi kentang, wortel, ubi, ada yang disimpan di dalam batang ya, misalnya sagu. Nah, itu baru bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup di atasnya. Hewan makan rumput, makan daun ya karena dia di situ sudah menjadi bisa bermanfaat bagi hewan. Nah, saat terjadi pertumbuhan ukuran batang, maka semakin banyak CO2 ya, CO2 yang tertangkap dan diubah menjadi C6H12O6, sangat kompleks tadi. Maka kalau di dalam penelitian karbon stok, estimasi karbon stok, itu kita metodenya ada, salah satunya adalah dengan metode non-destruktif. Metodenya kan ada 4. Destruktif, non-destruktif, citra satelit, dan pemodelan. Kalau destruktif ya tanamannya diambil, dikeringkan, diabukan, kemudian dianalisis dengan AAS, ketemu cadangan karbonnya berapa satu pohon ini. Tapi kan merusak hutan kalau gitu, tanamannya mati. Maka ada metode non-destruktif. Kita hanya mengukur diameter setinggi dada. Kemudian kita kalikan dengan konstanta dari jenis tanaman tersebut. Konstantanya sudah ada semua itu. Namanya metode dengan alometrik ini. Nanti ketemu estimasi karena kita tidak tahu pasti. Estimasi berapa sih satu pohon. Nah, kemudian kalau dikonversi dalam hektar, ada berapa pohon yang ada di dalam luasan 1 hektar tadi. Antara satu jenis pohon dengan yang lain tentu berbeda karbon stoknya. Ya kan? Kalau kayunya lebih keras, itu maka dia lebih tinggi karbon stoknya. Jadi ya pohon kelapa dengan pohon terbesi akan beda. Nah, kemudian yang ketiga adalah citra satelit dengan biasanya namanya NDVI. NDVI untuk memotret tutupan lahan, kemudian bisa dikonversi menjadi karbon stok. Nah, satu lagi dengan pemodelan. Tapi yang lazim dilakukan adalah dengan yang cara kedua tadi. Ini juga bisa menjadi peluang tesis bagi Bapak Ibu yang memang tertarik untuk melihat bagaimana kontribusi vegetasi terhadap penyimpanan karbon di bumi kita. Nah, kalau kita nanti merujuk ke protokol Kyoto, tinggal misalnya satu taman nasional itu karbon stoknya berapa estimasinya. Nanti bisa divaluasi secara ekonomi. Dan secara ekonomi itu mampu menghasilkan berapa uang yang dihasilkan karena dia mampu menyimpan karbon. Nah, itu hanya karbon yang ada di biomasa. Nah, bagaimana kalau ranting atau daunnya berguguran atau buahnya mati, itu masih bisa menyimpan karbon. Maka pengukuran karbon itu ada 3. Pada biomasa tanaman yang masih hidup, pada serasa atau ranting atau pohon yang mati yang disebut dengan nekromasa, dan pada sedimen. Nah, nanti ditangkap itu daunnya, tangkap, kemudian kalau ini pakai destruksi jelas bisa ketahuan. Ranting yang patah juga bisa dihitung karbonnya. Pohon yang tumbang itu ada metode juga. Nanti nekromasanya ketemu berapa, biomasanya berapa, nekromasa berapa. Nah, kemudian kayu yang lapuk tadi, kemudian pohon atau daun yang hancur, ya, daun kalau sudah jatuh gugur kering kan nanti lama-lama hancur. Nah, itu sebagian C-nya, karbonnya ada yang masuk ke udara, terlepas ke udara. Ada sebagian yang masuk ke dalam tanah. Maka perlu diukur juga karbon stok yang ada di tanah atau di sedimen. Nah, kalau tiga-tiganya sudah ketemu yang di biomasa, nekromasa, dan tanah, maka itu disebut dengan karbon stok total yang ada di.
Itu fungsi jasa ekosistem yang cukup apa ya, cukup nyata dari sebuah kehadiran vegetasi. Apalagi sejak adanya pemanasan global, kemudian PBB membentuk yang namanya IPCC ya, maka penelitian agrosem ini menjadi sangat sangat maju. Nah, ketiga fungsi ekosistem tadi ya, misalnya adalah moderasi iklim. Jadi hutan itu membuat lingkungan di bawahnya itu tidak terlalu panas di siang hari, tapi juga tidak terlalu dingin di malam hari. Seperti dengan moderasi iklim itu tadi itu. Ada lagi fungsi jasa ekosistem yaitu dia mampu menjaga siklus biogeokimia. Tanpa adanya hutan atau pohon, maka air akan mengalir dengan cepat, bebas, maka terjadilah banjir. Ya. Kasus yang ada di akhir tahun kemarin di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara Barat itu karena hutannya dihabiskan, tinggal kayu gelondongan, maka air menjadi tidak terkendali. Tidak sempat dia masuk ke dalam tanah, hanya larilah sebagai air permukaan dan menjadikan banjir. Itu terjadi karena apa? Ya karena hilangnya salah satu komponen ekosistem menyebabkan ekosistem service-nya menjadi terganggu juga. Yang berikutnya adalah sebagai sumber makanan. Itu jasa ekosistem yang luar biasa sekali. Karena semua sumber makanan kita selalu berasal dari hutan. Dari tanaman. Mau apapun dari sebagai sumber untuk obat-obatan. Nah, disangka obat-obatan itu langsung jadi dalam bentuk obat ya. Dulunya obat itu ya diambil dari hutan, dari alam. Tahu bahwa tanaman jambu biji bisa meredakan diare. Lalu dicarilah apa sih metabolit sekunder dari jambu biji ini sehingga bisa meredakan diare. Mungkin dari metabolit sekunder tadi menyebabkan terhambatnya reproduksi dari bakteri apa itu Entamoeba atau akan jadi dialihkan. Nah, makanya dibuatlah tiruan senyawa dari ekstrak atau metabolit sekunder jambu biji tadi. Akhirnya jadilah obat gitu ya. Tapi semuanya awalnya berasal dari alam kita. Jadi ini fungsi dari ekosistem seperti itu mempunyai banyak sekali jasa yang nanti kalau ekosistem ini hilang, maka jasa tadi ya ikut hilang. Tidak akan kembali. Satwa juga untuk pemenuhan kebutuhan tadi ya, apa namanya, pangan. Bisa juga di awal peradaban manusia satwa ini menjadi apa ini namanya produk turunan dari satwa ini menjadi baju misalnya. Dan banyak tahu dulu orang belum awalnya kan nggak pakai baju, kemudian bajunya dibuat dari kulit hewan. Menjadi senjata juga bisa, beberapa bagian tulang yang runcing bisa dipakai senjata. Nah, seiring dengan perkembangannya peradaban, satwa juga bisa dipakai sebagai hobi. Orang melihara ikan arwana, orang memelihara burung apa? Burung bayan, burung nuri. Ya itu karena ini untuk kebutuhan yang lebih tersier yaitu untuk kebutuhan hobis. Ya ini adalah komponen dalam ekosistemnya harus ada autotrof ya tadi yang mensintesa anorganik jadi bahan organik tadi. Harus ada fagotrofik ya, yang memakan autotrof itu. Fagotrofik juga mungkin memakan fagotrofis yang lain ya. Jadi misalnya harimau makan kambing. Kambing kan makan rumput autotrof. Nah, harimau saat makan itu fagotrofan. Lalu ada saprotrofik, inilah mikrokonsumer yang dia bertugas untuk mendekomposisi autotrof dan fagotrof yang sudah mati. Tanaman yang mati, hewan yang mati akan dihancurkan oleh saprotrofik
menjadi senyawa yang sederhana lagi. Jadi ini siklus yang berulang. Autotrof dari senyawa sederhana menjadi kompleks, kompleks dimakan kompleks, mati. Nah, ini harus diuraikan lagi untuk bisa menjadi senyawa sederhana yang nanti menyuplai autotrof juga. Nah, ini sebuah ekosistem yang namanya tertutup, yang di sini menunjukkan sebuah kestabilan dan keseimbangan. Idealnya ekosistem itu seperti itu. Tapi tadi lagi, kalau salah satu komponennya hilang, maka gagallah fungsi sebuah ekosistem tadi. Ada tanaman tapi tidak ada yang makan, ya sudah gagal. Ada tanaman, ada yang makan, tidak ada yang mengurai saat mati. Itu sudah sebuah ekosistem yang jadi secara umum tadi ya, secara terperinci, struktur umum komunitas daratan ini tadi ya. Autotrof itu apa sih contohnya? Ada epifit. Epifit itu adalah tanaman yang menempel seperti anggrek. Itu nempel tapi dia mensintesa. Bisa juga karena dia punya klorofil. Biofita itu kelompoknya lumut. Nah, lumut ini menjadi sebuah tanaman yang istilahnya disebut perintis ya. Jadi dia bisa memulai sebuah kehidupan di tempat yang benar-benar baru. Gunung Merapi meletus tahun 2010, dan hilang semua hutannya. Jadi batu, pasir. Yang paling muncul pertama bukan pohon besi atau pohon mangga, tapi ya lumut ini. Karena dia mampu hidup di tempat yang sangat miskin hara. Di batu pun dia masih bisa hidup. Akhirnya yang lumut tadi mampu hidup di batu, kemudian mampu apa namanya, batunya menjadi lama-lama lapuk, jadi tanah. Baru dari situ ada rumput. Kalau Pteridophyta ini dari kelompok paku-pakuan ya. Contohnya paku apa itu? Ekor kuda, suplir, menjangan, jangan sedang. Nah, setelah perkembangan di dalam ekosistem menjadi sampai klimaks, sampai puncaknya adalah berupa tanaman spermatofita, tanaman yang bisa dibagi menjadi dua, yang gimnosperme itu yang berbiji tunggal dan angiosperme yang berbiji ganda. Rumput, tebu, kelapa, jagung, padi itu gimnosperme. Kalau angiosperme ya tanaman hutan yang sering Anda Bapak Ibu lihat tuh, yang berkayu, yang keras itu yang angiosperme. Lalu yang tadi fagotrofik tadi ya, fagotrofik atau heterotrof ini adalah yang memanfaatkan autotrof tadi. Fagotrofik tadi ya. Saprotrofik itu masuk ke heterotrof. Nah, ini saprotrofik ini terdiri dari beberapa kelompok juga. Yang pertama adalah cendawan. Cendawan ini fungsinya adalah untuk menghancurkan di tahap awal dari sebuah biomasa yang mati tadi. Ada pohon mati, biasanya tumbuh nanti apa? Jamur. Nah, jamur adalah cendawan. Jamur nggak punya hijau daun, nggak ada jamur warnanya hijau. Maksudnya ada klorofilnya. Dia kan biasanya putih atau hitam. Karena jamur memanfaatkan senyawa kompleks tadi yang C6H12O6 di apa namanya, di pohon atau di hewan tadi. Nanti akan diuraikan di jamur. Kemudian ada bakteri heterotrof, kemudian juga actinomycet ini salah satu jenis bakteri yang nanti menghancurkan. Terakhir adalah protozoatan. Jadi kalau Bapak Ibu teliti tanah itu ada namanya mikroarthropoda tanah. Itu ada contohnya Colembola, Acarina itu yang membantu menghancurkan ini. Makanya kalau jasad itu dikuburkan, itu lama hancur itu karena ya ada aktivitas dari mikroorganisme dekomposer ini. Kalau tidak ada mikroorganisme dekomposer, jasadnya nggak hancur, tapi jadinya mumi. Makanya di beberapa tempat itu bisa dibuat mumi, diawetkan, karena sebenarnya dia itu nonaktifan aktivitas dari dekomposer. Nggak ada aktivitas pemecahan ya orang dibalsem dibalsem masih menjadi bentuknya seperti manusia. Mungkin hanya keriput saja karena airnya kan keluar.
tapi tetap utuh. Dekomposer juga tidak akan hidup di tempat yang sangat dingin. Di suhu yang sangat dingin, minus berapa derajat Celcius, maka dia tidak akan hidup di situ. Maka jasad akan tetap utuh di tempat-tempat tersebut. Coba Bapak Ibu buka tuh di berita ya. Jasad pendaki gunung di Himalaya yang meninggal tahun berapa, 70 atau 60, masih utuh di sana. Nggak pernah diambil. Di Siberia ada sebuah jasad utuh yaitu gajah mamut. Itu juga utuh karena dia tidak mengalami pembusukan atau dekomposisi. Yang keempat dari bahasan kita adalah namanya subsistem tanah ya. Jadi di sini subsistem tanah ini lebih ke arah bagaimana mikrobiota heterotrof yang ada di tanah ini berfungsi di dalam rantai antara residu dan hewan tanah dalam rantai makanan. Ini banyak ya, sebenarnya tidak hanya untuk dekomposer ya. Nah, kesuburan tanah itu juga bisa naik karena adanya mikrobiota tanah ini. Jadi pemupukan itu sebenarnya salah satunya tujuannya adalah untuk salah satunya ya untuk meningkatkan populasi dari mikrobiota tanah. Kasih kompos dan mikrobiota tanah di situ. Salah duanya adalah untuk meningkatkan secara simultan kandungan nutrien tanah ya. Kasih pupuk NPK ya, ya yang dikasihkan ya sudah nitrogen, kemudian fosfor, kalium untuk meningkatkan nutrisi di dalam tanah. Tapi kalau yang dikasihkan kompos itu isinya ya mikrobiota tanah ini yang nanti akan mengikat berbagai senyawa nitrogen, senyawa fosfor dari udara masuk ke tanah sehingga kesuburannya meningkat. Lalu ada mesobiota ya. Ini kalau ini berdasarkan ukurannya. Jadi kalau mikrobiota ini harus dilihat pakai mikroskop. Kalau mesobiota ini mungkin bisa kelihatan. Contohnya nematoda, cacing tanah, kemudian larva serangga kecil. Kelihatan kalau ini kutu tanah. Tanah-tanah yang mempunyai populasi mikrobia yang tinggi, maka dia tanahnya subur. Karena memastikan pelapukan atau penghancuran dekomposisi tadi bisa berjalan dengan baik. Saya pernah meneliti ini waktu saya masih S1, itu waktu jadi kami satu angkatan dari Fakultas Biologi UGM itu ke Tawangmangu, di sana ada namanya Balai Penelitian Tanaman Obat, kemudian kita menginventarisasi, kalau kebetulan jatah saya itu nematoda tanah, dibor pakai apa namanya, sampel tanahnya dibor, kemudian dibawa ke lab untuk dipreparasi, diekstrasi, sehingga bisa kelihatan nematoda tanah apa yang ada di sana. Lalu makrobiota itu lebih besar lagi ya, jadi bisa ditangkap dengan mudah menggunakan tangan. Atau kelihatan, misalnya kayak tikus tanah, tupai tanah. Jadi ini merupakan hewan-hewan yang berukuran sangat besar yang tugasnya adalah untuk dekomposer melalui apa istilahnya, respirasi tanah. Jadi tanah itu juga harus sering diaduk. Nah, ini saya ngamati yang bersihkan taman di rumah saya itu kalau datang dia pada periode tertentu akan mengaduk tanah yang ada di pot. Nah, itu tujuannya adalah meningkatkan respirasi atau oksigen yang udara yang masuk ke tanah agar bisa dipakai tanaman untuk fotosintesis. Ini contoh ini nematoda tanah itu kayak gitu coba. Nah ini beberapa serangga insekta yang ada di tanah. Kalau ini ukurannya kira-kira apa ya? Ini berarti dia mesobiota. Kalau yang ini terakhir ini adalah mikrobiota. Dia harus dilihat dengan menggunakan mikroskop. Inilah yang tugasnya paling akhir untuk bisa menghancurkan tadi, membuat zat sederhana tadi ya. Jadi dari bakteri-bakteri, dari apa protozoa tanah itu yang nanti menjadi
Jadi urutannya gini, urutannya dari yang besar dulu, makrobiota menghancurkan, kemudian kotorannya nanti dihancurkan oleh meso, kemudian dihancurkan lagi oleh mikro. Oke, baik, itu ya untuk sistem yang ada di tanah itu seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, eh, kita berbicara dalam skala yang lebih global, bahwa ekosistem daratan itu tersebar di semua daratan yang ada di bumi kita. Persebaran tadi tentu juga dipengaruhi oleh yang namanya garis lintang. Tahu ya garis lintang ya? Jadi kalau di tengah bumi kita itu 0 derajat itu khatulistiwa. 23 derajat ke utara dan ke selatan itu namanya garis lintang utara selatan. Kemudian 60 derajat utara selatan, garis balik, lalu menuju ke kutub. Dipengaruhi juga oleh ketinggian tempat. Tadi kan secara horizontal kan seperti itu. Secara vertikal, beda kan? Bapak Ibu naik dari pesisir pantai ya, ini katakanlah 0 mdpl itu di laut, di pesisir. Naik kemudian, mungkin Pak Yosef yang dari Papua mungkin pernah ya, dari pantai coba naik terus sampai ke puncak Gunung Jayawijaya. Ada sebuah tipe ekosistem yang mesti berbeda. Atau dari Semarang coba nanti naik ke Semarang, naik ke Tembalang, Tembalang naik ke Payung, Banyumanik, naik lagi ke Ungaran, terus naik sampai ke puncak Gunung Ngaran. Itu ciri ekosistemnya, karakteristiknya kan berbeda, baik dari vegetasi maupun dari hewan atau fauna. Itu bisa berpengaruh juga pada itu. Ada juga dipengaruhi oleh kelembaban. Ya, kelembaban yang kering, rendah, akan memberikan tipe ekosistem yang berbeda dengan yang punya kelembaban tinggi. Bisa dipengaruhi juga oleh curah hujan. Daerah yang punya curah hujan tinggi tentu akan menciptakan tipe ekosistem yang berbeda dengan daerah yang curah hujannya rendah. Nah, sehingga dari situ muncullah beberapa tipe ekosistem ya, tundra, ada hutan konifer, hutan subtropik, padang rumput, gurun pasir, hutan hujan tropis. Mungkin kita sudah akrab lah dengan tipe ekosistem yang hutan hujan tropis. Hutan konifer atau subtropik itu beda, mereka vegetasinya lebih cenderung seragam. Sama kalau kita naik ke satu ketinggian di mana didominasi oleh tanaman pinus. Tapi kalau di bawah dia akan lebih beragam. Jadi keberagamannya tinggi di bawah di zona apa namanya. Kemudian naik lagi ketinggian tertentu misalnya zona alpin, subalpin, montana, itu kan berbeda dampaknya apa namanya ekosistemnya. Berapa di tempat ketinggian tertentu itu kok eh, sampai ke atas ya itu mungkin tidak dijumpai hutan lagi. Di gunung yang paling tinggi yang dijumpai adalah rumput terakhir, semak, kemudian rumput, baru terakhir adalah kawasan yang berkerikil, berbatu yang menjadi zona puncak dari sebuah gunung. Kan beda itu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tipe ekosistem ya. Kalau saya sebutkan di gambar ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat dulu dari yang latitudinal region. Itu tadi dari tropis, kemudian subtropis, warm temperate, cool temperate, boreal, subpolar, polar. Nah, polar itu di kutub. Ada faktor altitudinal belts ya dari premontana, ya, kawasan dataran rendah, lower montana, montana, subalpin, alpin, alpha. Di alfar ini kan semua kan es ini. Puncak Kartens Jayawijaya dengan ketinggian 5.000 ya, dia masuknya ke alfar, dia sudah es semua. Meskipun dia di Katulistiwa ya, dia di latitudinal region-nya kan mungkin Katulistiwa, tapi dia kan menyebabkan ekosistem yang seperti itu. Lalu dari potensial evapotranspiration, rasio evapotranspirasi atau penguapan.
Ini skornya bisa dimulai dari 0,125 sampai 32. Semakin tinggi penguapan, maka dia akan membentuk ekosistem berupa desert atau tundra kering. Ada juga pengaruh dari annual precipitation atau curah hujan tahunan, mulai dari 62,5 mm per tahun sampai 16.000 mm per tahun. Kalau curah hujannya tinggi di atas 2.000 mm per tahun, maka dia akan menciptakan rainforest, hutan hujan. Kalau di bawah ini berarti dia menjadi iklim yang kering ya. Kalau dia faktor yang terakhir adalah humidity provinces atau apa ya, kelembaban. Kalau dia punya kelembaban tinggi, super humid, mulai dari super arid, dari yang sangat kering, kemudian berarid, arid, semi arid sampai per super humid atau sangat kering, maka dia menjadi rainforest. Tapi kalau dia sangat kering, mungkin jadi desert. Nah, kombinasi ini menciptakanlah tipe-tipe ekosistem yang ada di sini. Jadi kotak, bukan kotak, heksagonal. Kenapa kok bisa muncul stepa? Misalnya, stepa itu padang rumput. Berarti dia harus mempunyai, berarti kalau misalnya ada ekosistem stepa, berarti dia harus mempunyai curah hujan berapa? Sekitar 3.000 sampai 4.000. Dia harus mempunyai kelembaban di semi arid. Dia harus mempunyai potensial evapotranspirasi sebesar 8. Dia harus ada maka baru terbentuklah dia disebut dengan ekosistem stepa, padang rumput ya. Contohnya ya Taman Nasional Baluran itu kalau di Indonesia, di daerah kawasan timur ya, Nusa Tenggara Timur itu banyak stepa juga. Di Afrika juga banyak. Ya maka harus punya syarat-syarat seperti ini. Jadi curah hujannya sekian, kelembabannya sekian, evapotranspirasi sekian. Sehingga ini menjadi sebuah kombinasi dari berbagai faktor untuk terciptalah sebuah ekosistem yang ada di bumi kita. Dari faktor-faktor seperti itu. Kenapa kok bisa dari tundra? Ya udah tinggal lihat mana, mau dry tundra, moist tundra, wet tundra, atau rain tundra. Berarti dia syaratnya harus ini, curah hujan sekian, evapotranspirasi sekian. Kalau kelembabannya humid, berarti dia masuk rain tundra. Tapi kalau arid, dia masuk dry tundra. Dan seterusnya untuk tipe-tipe kota di sini. Nah, dari sini maka bisa kita lihat atau kita bagi distribusi fauna, terutama fauna di bumi kita bisa kita bagi menjadi 8, yaitu Nearktik, Oceania, Neotropik, Palearktik, Afrotropik, Indomalaya, Australasia, dan Antartik. Jadi secara jelasnya bisa dilihat di gambar ini. Nah, dari masing-masing ecoregion yang ada di 8 tadi, itu terdapat tipe-tipe ekosistem yang berbeda-beda juga. Tergantung dari faktor, kombinasi faktor ini yang di sini. Contohnya ya misalnya gini, yang paling beragam yang mana ya? Nearktik ya. Nearktik ini meliputi kawasan Amerika, Kanada, dan Kutub Utara. Tapi di sini ada tipe kuning apa? Yang kuning ini adalah temperate grassland, savanna, dan shrubland. Ada sini. Ada yang hijau temperate conifer forest, hutan konifer. Ada padang padang pasir juga. Ini yang warnanya merah ini. Kelihatan nggak ya Mas Mbak? Akar seringnya. Ini misalnya desert. Ada gurun di Amerika ya. Gurun Nevada ini kan di Amerika sih ada gurun. Nah ternyata dari kawasan Arktik juga bisa terbagi dalam beberapa tipe ekosistem ya. Jadi tipenya warna di sini. Kemudian di neotropik di Amerika Selatan, Amerika Tengah ya, mulai dari Meksiko, Costa Rica sampai seluruh benua Amerika Selatan. Itu lebih banyak lagi tipenya. Ada gurun juga, ada tropical moist broadleaf forest ya. Kawasan afrotropik ini meliputi Afrika bagian tengah selatan. Ya, jadi gurun Sahara ini
Guru Sahara, Arab Saudi itu masuk ke dalam ecoregion Palearktik. Ini paling beragam Palearktik ini. Dari Afrika Utara, kemudian Saudi Arabia, Eropa, semuanya Eropa, kemudian Asia Utara, Asia Timur, Jepang, Korea, sebagian Cina, Mongolia masuk ke Palearktik. Kawasan yang paling sempit adalah Indomalaya. Indomalaya ini meliputi Pakistan, kemudian India, Bangladesh, Sri Lanka, ASEAN, negara ASEAN. Negara ASEAN pun Indonesia terbagi hanya bagian barat Indonesia, ya. Hanya Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali. Sulawesi ke timur, Papua masuk ke dalam ecoregion Australasia. Lalu ada Antartika dan Oseania. Jadi bentuk atau tipe ekosistem dari bioma ini bisa kita bedakan menjadi 8 ecoregion. Dan ini memberikan karakteristik fauna yang berbeda-beda, neutro. Afrotrofik atau hidroponik teritori ini didominasi oleh fauna yang berukuran besar, ya. Gajah Afrika, kemudian badak Afrika, gorila, babun, simpanse, jerapah. Jadi ini meliputi kawasan Afrika Tengah Selatan, kemudian Madagaskar dan Southern Arab Saudi bagian selatan. Lalu Palearctic region ini meliputi kawasan semua Eropa, Uni Soviet, dan Kutub Utara, Himalaya, kemudian Jepang sampai ke Jepang, Selat Bering. Ini didominasi oleh beberapa spesies hewan, ya, seperti tikus, kelinci, dan juga berbagai jenis anjing. Jadi di Eropa itu memang di Afrika itu yang mempunyai ukuran hewan paling besar. Nearktik meliputi kawasan Amerika Utara, Greenland yang sekarang jadi rebutan. Ini didominasi oleh hewan kelinci, kemudian anjing, kucing, dan juga beberapa jenis tupai. Nah, Australia beda lagi kalau di Australia nanti, ya. Australia dan Papua ini mempunyai hewan yang hampir mirip, ya. Ada koala, kemudian kanguru dan leopard. Leopard itu semacam mamalia yang paling primitif, ya, atau sering kalau dikenal sebagai namanya platypus. Neotropical region meliputi kawasan Amerika Tengah, Amerika Selatan. Ini mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi di Sungai Amazon dengan berbagai spesiesnya, dan di bagian barat dari Amerika Selatan, ya, pegunungan situ banyak dijumpai lama semacam onta, kemudian tapir. Jadi ini ada di gurun Atacama, ya, Andes, pegunungan Andes. Oriental ini untuk kawasan di Southeast Asia, dari Asia Tenggara, kemudian ini hampir sama dengan yang ada di India. Ya, dari sini, dari India ini, India, Thailand, Malaysia, sampai Indonesia bagian barat ini didominasi oleh harimau, kemudian gajah Asia, kemudian badak berjula satu, rusa itu banyak. Oseanik ini, ya, tadi yang belum tadi. Oseanik itu berarti di kawasan Samudra Pasifik, ya, itu ada beberapa kepulauan di situ yang mempunyai tipe habitat yang berbeda karena adanya isolasi geografis. Dia tidak berhubungan dengan kawasan daratan yang lain, sehingga menciptakan tipe ekosistem yang unik juga. Di kawasan Oceanic region ini, maka faunanya spesifik, ya. Lalu Antartika juga sama, dia juga terisolasi secara geografis, maka menghasilkan beberapa hewan yang beradaptasi dengan suhu yang sangat tinggi. Nah, itu untuk yang tadi ecoregion, ya. Nah, sekarang berdasarkan tipe ekosistem, maka ada namanya tipe ekosistem
hujan tropis dan subtropis meliputi kawasan seperti ini. Dia berada di garis balik utara selatan, bintang utara selatan tadi ya. Ini merupakan rumah bagi setengah jumlah hewan tumbuhan yang ada di dunia. Jadi keanekaragaman hayatinya paling tinggi itu di sini. Tapi jumlahnya, jumlah individunya mungkin nggak banyak, tapi jumlah jenisnya bedakan ya. Jumlah jenis itu jumlah spesiesnya banyak, macam-macam hewan tumbuhannya. Tapi jumlah per spesies, individu per spesies itu nggak melimpah. Nah, harimau itu paling ketemu berapa sih? Waktu populasi harimau itu nggak ada kalau 10 itu. Tapi kalau misalnya burung flamingo itu bisa sampai ribuan, jumlahnya paling banyak, jumlah individunya banyak. Ada yang subtropis, tropis tapi hutan hujan, ada yang tropis subtropis tapi hutan musim ya. Jadi dia mengikuti perubahan musim ya. Jadi ada saat di mana dia menggugurkan daun, ada saat di mana semi dan dingin di beberapa kawasan ini, tapi dia di subtropis. Spesiesnya adalah seperti ini. Ada lagi di subtropis-tropis, tapi dia hutan konifer. Jadi tanamannya ini mempunyai daun seperti jarum. Ya, yang tumbuh juga pakis dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat di sini adalah kawasan di Amerika Tengah dan juga di Pegunungan Himalaya. Ini sebagai beberapa hewan yang mengalami migrasi akan menjadikan tempat ini sebagai jalur migrasinya. Jadi migrasi itu terjadi karena ya, dia berpindah karena mengikuti sumber daya yang ada. Misalnya saat terjadi musim dingin, cari makan susah, maka dia akan berpindah ke tempat yang cari makannya mudah. Nah, misalnya burung yang paling sering mengalami migrasi atau melakukan migrasi, dia dari daerah Asia Utara akan berpindah ke Australia. Pada saat di Asia Utara mengalami musim dingin, dia pindah ke Australia. Nah, tipenya ada 3, ada yang short term, medium, dan long. Kalau short term dia pendek-pendek ya. Dari Asia Utara ke Jepang, Jepang ke Cina dulu, Cina ke Malaysia, Malaysia ke Indonesia, Indonesia ke Australia. Jadi dia lompat-lompat. Tapi ada yang medium itu mungkin setidaknya cuma 2-3 kali ya, dari Asia Utara langsung ke Indonesia, Indonesia langsung baru ke Australia. Nah, ini patut jadi kebanggaan Bapak Ibu ya. Kawasan mangrove di Semarang ini sebagai salah satu tempat untuk singgahnya burung-burung migran. Berarti apa? Berarti keanekaragaman hayati kita, sumber pangan bagi burung tadi cukup melimpah. Ada kajian-kajian yang ada dilakukan mahasiswa saya S1 biologi itu, beberapa jenis burung migran itu singgahnya di mangrove Semarang, ada yang singgah di Gunung Ungaran juga. Ada yang long, kalau long dia dari Asia Utara langsung terbang tanpa henti langsung menuju ke Australia. Nah, ini memberikan apa sebenarnya? Terus manfaatnya apa mengetahui itu ya, berarti harus dunia aviasi itu juga harusnya tahu seperti itu, dan juga potensi zoonosis ya. Zoonosis itu apa namanya? Penyakit yang mungkin dibawa oleh vektor, salah satunya kan burung. Zoonosis ini kan juga akan mudah atau bisa tertular kalau adanya dibawa oleh burung-burung migran tadi. Nah, aviasi juga sama, penerbangan juga akan berpengaruh. Jangan sampai nanti burung masuk ke propellernya pesawat terbang kan bisa jadi kecelakaan. Nah, terus sering ini menjadi perdebatan, burung-burung yang melakukan migrasi itu dia apa sih? Dia tuh di warga negaranya masuk kemana dia? Tawang dia pindah-pindah terus, apakah dia adalah stateless atau multi-state? Warga negaranya banyak atau justru tidak punya warga negara? Jadi tipenya mereka mungkin berkembang biak di utara, kemudian saat dingin dia pindah ke selatan, dan balik lagi ke utara lagi untuk berkembang biak lagi, begitu rutenya. Nah, di tropis subtropis juga ada padang rumput, ada savana, ada semak.
Ini contoh di beberapa tempat yang ada di benua Afrika dan Amerika Selatan. Banyak sekali terdapat ini savana yang sering muncul di flora fauna di TV itu kan mesti kawasan-kawasan ini. Taman Nasional Kruger, Serengeti, apalagi itu ada di Afrika. Hewannya ya seperti ini ya. Ini kan bisa populasinya wildebeest ini bisa jutaan. Jadi jenisnya individunya banyak sebenarnya dalam suatu jenis. Di Australia bagian utara juga sama banyak terdapat savana. Nah sekarang masuk ke temperate ya. Kalau tadi kan tropis subtropis, temperate itu kan lebih atas lagi atau lebih garis lintangnya lebih tinggi lagi, maka didominasi oleh broadleaf ya, pohon yang daunnya lebar. Kemudian konifer juga masih tumbuh rumput, semak belukar, pohon muda. Tapi pohon-pohon yang berukuran besar yang ada di tropis jarang ditemukan. Satwanya kebanyakan tadi semacam tupai, kemudian kelinci, akan beberapa beruang berukuran besar tidak tinggal di sini. Temperate tapi yang hutan konifer ada di belahan bumi utara ya, dengan intensitas salju rendah dan curah hujannya tinggi. Temperate yang berupa padang rumput, tadi kan yang di tropis tapi padang rumput, ini yang temperate padang rumput. Satwanya berupa bison, terpelai yang kayak musang itu, tersebut dengan stepa. Rumputnya tinggi, semak belukar mendominasi seluruh vegetasi. Pohonnya jarang ditemukan. Kalau Anda pernah nonton film Little House on the Prairie itu ya syutingnya di kawasan-kawasan yang temperate tapi padang rumput ini. Yang di pegunungan sekarang padang rumput di kawasan banjir, ada padang rumput di kawasan pegunungan. Ya di pegunungan Himalaya, kemudian Andes, mungkin Rocky Mountain ini banyak. Satwanya berupa macam kucing dan puma ya, kucing yang berukuran besar yang disebut dengan lynx. Dan Mediterranean banyak tanaman yang teradaptasi untuk kondisi kering. Kemudian bakau ini adalah hutan yang ada di pesisir. Dan pesisir tapi tidak semua pesisir ada bakaunya karena ada syaratnya juga ya. Pantainya harus berlumpur, kemudian ada suplai air tawarnya, kemudian ada lagi mungkin tidak langsung terkena ombak yang besar. Terakhir gurun ya, gurun ini menutupi sebagian di wilayah Afrika Utara, Amerika Barat, ya, Gurun Gobi, Jazirah Arab, yang Afghanistan, dan sebagian Australia. Ya, tanamannya harus beradaptasi dengan kondisi sangat kering ya, disebut dengan xerophyte. Dan hewannya juga beradaptasi juga, dia mampu menyimpan air yang cukup. Ada masa ada lagi taiga. Taiga ini adalah kawasan di dekat Arktik ya, di kutub utara. Ini dikenal dengan ukuran yang sangat luas, dengan hutan boreal. Dan ada tundra ini adalah tanah yang bersifat permafrost atau tanahnya beku abadi dengan suhu di bawah 0 derajat. Nah, permafrost ini mengandung NH3 yang cukup besar ya. Jadi kalau sampai terjadi kebocoran dalam permafrost, maka akan ada gas metana yang naik ke atmosfer dan menjadi menyumbang gas rumah kaca yang cukup tinggi ya, karena ekivalennya metana ini 24 kalinya karbon dioksida. Jadi satu senyawa metana itu setara dengan 24 senyawa karbon dioksida untuk penyumbang pemanasan global. Ada di kawasan di utara ini, permafrost. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan sebelum ini saya tutup. Baik, kalau tidak ada, kemudian saya tutup. Nanti untuk tugasnya saya WA-kan ke masing-masing format, Mbak Salina dan Mbak Lia. Untuk materi saya kirimkan nanti juga ke format masing-masing. Selamat
berbuka puasa bagi yang menunaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Oke.